بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi di Sehat Buah Hatiku bersama saya Dr. Muhammad Saiful Haq Maududi, spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Islam Banyu-Bening, Boyolali. Baik, pada kesempatan ini saya sedikit melanjutkan. Tadi kita sudah membahas di segmen sebelumnya tentang bagaimana cara kita bisa mendeteksi secara mudah tentang seorang anak mengalami stunting atau tidak, kemudian bagaimana tata laksananya. Nah, tadi kami ingin sampaikan tentang suplementasi yang dianjurkan. Suplementasi yang dianjurkan dari WHO tanpa melihat status stunting atau tidak, itu yang pertama adalah suplementasi pemberian zat besi. Banyak tersedia di apotek-apotek dan bebas dibeli tanpa resep obat. Ada banyak merek, ada sirup, ada bahkan dalam bentuk drop yang sangat nyaman untuk diberikan kepada bayi. Bisa dicampur bersama makanan, tidak ada masalah. Nah, pemberian zat besi ini dianjurkan sejak usia di atas 6 bulan. Sampai kapan? Bisa seterusnya, bisa sampai usia 24 bulan. Tentu dengan dosis yang kalau hanya sekedar suplementasi mungkin cukup sekali sehari dan bisa dilakukan secara selang-seling. Tapi kalau memang ada kondisi anemia maka tentu dosisnya berbeda ya. Ini tentu harus konsultasi kepada dokter anak. Di samping suplementasi zat besi, ada suplementasi yang lain yakni suplementasi zinc. Nah, suplementasi zinc ini juga tersedia dalam bentuk sirup atau ada farmasi yang membentuk juga dalam bentuk drop. Nah, ini bisa diberikan selang-seling dengan zat besi. Khusus untuk zinc ini, harapannya ketika anak yang diberikan suplementasi zinc dengan nutrisi yang tadi, syaratnya nutrisinya memang sudah bagus, maka harapannya perawakannya akan bisa normal atau lebih daripada normal gitu ya. Artinya masih dalam batas normal yang baik lah, perawakannya bisa bagus gitu ya. Itu untuk suplementasi yang mungkin bisa diberikan secara bebas di rumah, tentu akan lebih bagus lagi setelah konsultasi dengan dokter anak. Kemudian pada segmen terakhir ini kita akan bacakan pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan, pertanyaan ketiga ya. Assalamualaikum dokter, saya ibu yang sedang menyusui. Produksi ASI saya kurang maksimal. Apakah hal ini bisa mempengaruhi pada pertumbuhan anak saya? Apakah hal itu juga bisa menyebabkan stunting pada anak saya? Jika berat badan anak saya turun, apa yang harus orang tua lakukan? Oke. Untuk penyebab kalau jika berat badannya turun atau mengalami gangguan nutrisi, tadi kita sudah bahas ya bagaimana langkah-langkahnya. Konsultasi, kita pastikan dulu status gizinya, kemudian perbaiki nutrisinya, pilih makanan yang kalorinya tinggi dan protein tinggi, kemudian kita bahas mengenai ASI. Ada sebagian orang tua mungkin karena kondisi fisik si ibu yang sudah tua atau ada sakit atau hal-hal lain menyebabkan tidak bisa ASI diberikan secara eksklusif pada 6 bulan pertama. Atau bahkan mungkin juga sudah berhenti di bulan-bulan berikutnya. Yang sebenarnya ASI tentu kita sebagai dokter anak menganjurkan ASI eksklusif 6 bulan dan selanjutnya setelah mendapatkan MPASI, ASI tetap dilanjutkan sampai usia 24 bulan atau 2 tahun ya. Namun pada orang tua yang mengalami kondisi yang berbeda, yang tidak bisa memberikan ASI, maka apa yang harus dilakukan? Apakah bisa mempengaruhi kepada stunting juga?
Secara teori, selama kalorinya tercukupi, proteinnya tercukupi, maka insya Allah stunting bisa dicegah. Walaupun mungkin tidak bisa mendapatkan ASI secara eksklusif. Tapi jika kalorinya kurang, proteinnya kurang, maka tentu ada resiko terjadinya stunting. Tidak memberikan ASI eksklusif di 6 bulan pertama, resikonya lebih pada terjadinya kekhawatiran-kekhawatiran yang lain seperti meningkatkan resiko alergi, resiko penyakit-penyakit atopik yang bisa muncul pada anak di kemudian hari ya. Mungkin pada saat bayi belum terlihat, tapi di kemudian hari bisa muncul ya, terutama resiko-resiko terjadinya alergi. Walaupun bisa jadi pada orang tua sebenarnya tidak ada bakat atau riwayat alergi. Kenapa? Ya tentu ini ada pembahasannya sendiri karena pada prinsipnya protein susu formula yang bahan dasarnya adalah susu sapi, proteinnya berbeda dengan ASI yang proteinnya berbeda, sehingga protein yang berbeda ini ternyata bisa menjadi pemicu respon alergi di kemudian hari. Mungkin untuk tentang ASI seperti itu, walaupun ini tetap harus diupayakan ya, karena ASI bahkan pada orang yang mungkin sudah berhenti tidak menyusui atau bahkan orang yang tidak memiliki anak dia kepengen menyusui pun bisa dipicu, apalagi memang ada orang tua yang dia masih punya bayi yang masih membutuhkan ASI. Ketika ASI-nya kurang tentu akan lebih bisa untuk dipicu lagi jika memang punya keinginan kuat, syaratnya itu ya. Nah, ini perlu konsultasi kepada dokter anak atau dokter khususnya dokter anak atau dokter yang lain yang berkompeten. Oke, untuk mencegah supaya seorang anak tidak mengalami stunting atau perawakan pendek, sedikit tadi kita sudah bahas ya. Tentu yang pertama, seorang ibu yang berencana punya anak atau seorang ibu yang hamil, kalau dia tidak pernah melakukan pemeriksaan labora darah, kadang setelah menjelang persalinan dia baru kontrol dilakukan pemeriksaan labora darah, ternyata anemia, tapi sudah menjelang persalinan. Pada kondisi seperti ini maka akan sulit untuk mengejar HB. Maka sebaiknya di awal kehamilan dia sudah pernah minimal melakukan pemeriksaan labora darah, minimal darah rutin sehingga diketahui HB-nya. Suplementasi zat besi sendiri tidak harus menunggu kondisinya anemia. HB-nya normal pun tetap diberikan suplementasi zat besi. Di samping itu, ibu hamil juga harus mengkonsumsi asam folat. Asam folat penting untuk mencegah terjadinya kelainan bawaan, terutama kelainan pada susunan saraf pusat, yang tentu akan sangat fatal akibatnya ketika terjadi gangguan pada susunan saraf pusat untuk terhadap perkembangan anak ya. Ketika suplementasi ini diberikan terus selama proses kehamilan, kemudian nutrisinya ibu juga bisa baik, maka tentu insya Allah selama kehamilan janin akan kesejahteraannya akan baik. Selanjutnya setelah lahir tentu diupayakan sekali bisa diberikan ASI eksklusif dalam jumlah yang cukup. Kemudian setelah usia 6 bulan tadi kita sudah sampaikan bisa diberikan suplementasi zat besi untuk bayinya. Dan mungkin bisa dilakukan selang-seling dengan pemberian suplementasi zinc jika memungkinkan. Kemudian pada saat pemberian di atas 6 bulan sudah mulai diberikan MPASI, makanan pendamping ASI. Harus hati-hati pemberian makanan pendamping ASI. Seringkali ketika salah kita memberikan, bukan anak menjadi gizinya makin bagus, tapi malah jadi malnutrisi. Ini sering sekali terjadi. Anak sebelum dapat makanan macam-macam baru dapat ASI, gemuk-gemuk anaknya. Tapi setelah mendapatkan berbagai macam makanan yang harusnya tambah gemuk, ini kok malah kurus. Dan ternyata setelah kita lakukan wawancara anamnesa, ternyata pemberian MPASI-nya, makanan pendampingnya, makan makanan yang kalori dan proteinnya rendah. Maka ini sangat harus
betul dalam memilih MPASI yang bagus untuk anak. Jangan sampai keliru, karena kalau keliru hanya mengikuti tren atau mengikuti informasi-informasi di media sosial yang tidak terklarifikasi dengan baik, maka akan menyebabkan gangguan nutrisi pada bayi tersebut, dan ini akan menyebabkan bisa terjadi stunting. Demikian mungkin pembahasan stunting dari kami. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini bermanfaat untuk pemirsa, Bapak Ibu di rumah dan buah hatinya. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, mau dikonsultasikan, bisa disampaikan kepada nomor yang tertera di bawah ini. Dari saya cukup sekian, mohon maaf jika ada salah kata dan sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا صنعة أوجدتها يا بريء وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا من Jangan lupa subscribe